Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mardi Halim, NIM 18087085, akan mempresentasikan bab 6 untuk memenuhi mata kuliah kondisi fisik, yaitu pemulihan. Pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan. Sebagian besar atlet, terutama yang atlet dari kelas atlet, dihadapkan pada pelatih yang sangat menuntut sering 2-3 atau bahkan lebih kali sehari, lebih dari 1 kali sehari. Dalam keadaan seperti ini, para atlet dapat didorong melampaui norma-norma fisiologis dan psikologis, sehingga menurunkan fungsi tubuh dan menurunkan kemampuan kerja. Permintaan total yang diberikan pada atlet sering ditambah oleh kehidupan profesional dan pribadi. Setelah kelelahan, pelatihan diperoleh. Semakin besar tingkat kelelahan, semakin besar pelatihan setelah efek, yaitu tingkat pemulihannya yang rendah, koordinasi yang buruk, penurunan kecepatan dan kekuatan kontraksi otot. Kelelahan fisiologis normal sering ditekan oleh kelelahan emosional yang kuat, terutama setelah kompetisi yang darinya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipulihkan. Penggunaan teknik pemulihan harus dipahami dengan baik dan secara aktif ditingkatkan sehingga menjadi komponen penting dalam pelatihan. Upaya pelatih untuk meningkatkan permintaan pelatihan untuk menggunakan rangsangan intensitas yang lebih tinggi tidak sering disejajarkan dengan upaya serupa mengenai regenerasi atlet setelah pelatihan dan kompetisi. Baik pelatihan maupun istirahat adalah komponen pelatihan yang unik dan perlu, dan dorongan untuk mencapai kesuksesan tinggi harus menetapkan kepentingan yang sama untuk keduanya. Secara optimal, proses pelatihan yang berkelanjutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pelajaran pelatihan yang berturut-turut terjadi selama fase kompensasi, berlebihan dan pelajaran dan sebelumnya. Karena jarang terjadi bahwa seorang atlet akan pulih sepenuhnya di antara pelajaran pelatihan. Pelatihan harus mempertimbangkan penggunaan berbagai metode pemulihan. Atlet harus sama-sama perhatian tentang masalah ini. Latihan tak terlihat. Waktu ketika atlet tidak diawasi oleh pelatih adalah sangat penting dan hati nurani olahragawan untuk kehidupan yang seimbang memainkan peran penting dalam keberhasilan. Menggunakan teknik pemulihan harus menjadi kebiasaan. Mereka harus disinkronkan dengan proses biologis adaptasi dengan permintaan pelatihan dan pergantian kerja yang benar dan regenerasi. Pertimbangan teori proses pemulihan. Faktor-faktor utama dalam pertimbangan adalah 1. Usia. Mempengaruhi tingkat pemulihan. Menurut Dragan dan Stasku 1971, seorang atlet yang lebih muda, 18-22 tahun, akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk pulih setelah mengikuti pelatihan intensif dan kompetisi, karena ia memiliki lebih banyak cadangan biologis. Yang kedua, pengalaman. Memainkan peran yang sangat penting, karena atlet yang lebih berpengalaman beradaptasi yang dapat menyesuaikan diri lebih cepat dengan stimulus yang diberikan. Atlet seperti itu berdasarkan latar belakang yang lebih lama atau lebih kuat dalam latihan, dapat mengatasi stres dengan lebih baik. Yang ketiga, tingkat pelatihan dan bentuk atletik mempengaruhi laju pemulihan. Seorang atlet yang berada dalam status pelatihan yang lebih tinggi memiliki reaksi fisiologis yang kurang dramatis untuk sesi yang diberikan. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan yang lebih sedikit. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas pemulihan. Menurut Demeter 1972, atlet wanita tampaknya cenderung pulih pada tingkat yang lebih lambat daripada rekan pria mereka. Pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan 170 dalam sistem endokrin vegetatif mereka. Yang kelima, faktor iklim, ketinggian, dan perbedaan waktu dapat mengganggu tingkat pemulihan. Atlet dan pelatih harus mempertimbangkan ini ketika merencanakan pelajaran pelatihan. Menurut Demeter 1972 juga menunjukkan bahwa pemulihan fisiologis tergantung pada faktor-faktor. 1. Tingkat pengisian pada tingkat sel zat energi, sintesis ATP dan CP. Yang kedua, pencapaian homeostasis atau keadaan biologis normal fungsi tubuh utama, yaitu sirkulasi pernapasan, endokrin, dan sistem saraf. Yang ketiga, yaitu penghapusan produk persampingan metabolisme makanan yang dibakar dari sel dan tubuh. Dinamika pemulihan bukanlah kurva linear, Frosku et al. 1969, melainkan garis lengkung asymptot yang turun
secara tiba-tiba selama sepertiga pertama 70% dan kurang drastis selama kedua 20% dan ketiga 10% fasenya. Dinamika pemulihannya. Zat biologis terjadi secara beruntun menurut Dragon 1978. Denyut jantung dan tekanan darah pulih dalam 20-60 menit. Setelah penggantian kerja, lebih jauh lagi pemulihan glukida membutuhkan waktu sampai 4-6 jam, sementara protein membutuhkan waktu 12-24 jam dan lemak, vitamin dan enzim membutuhkan lebih dari 24 jam atau sehari. Efektivitas teknik pemulihan tergantung pada kapan mereka dikerjakan, karena pemulihan harus menjadi stereotip. Sarana regenerasi tertentu harus dilakukan setiap sesi pelatihan. Selanjutnya yaitu sarana dan metode pemulihan. Sarana pemulihan alami yaitu 1. Kinoterapi. Terapi memulihkan gerakan 1. Istirahat aktif adalah sarana penting untuk pemulihan dan regenerasi. Dasar ilmiah kinoterapi terungkap pada awal abad 1903 ketika Srednov dan kemudian Weber 1974 menunjukkan bahwa otot yang lelah dapat meningkatkan laju pemulihan dan akibat kapasitas kerjanya. Jika selama istirahat kelompok otot lain lebih disukai antagonistiknya melakukan pekerjaan daripada tidak aktif, ini dijelaskan melalui efek kompensasi yang dimiliki oleh latihan fisik pada pusat-pusat SPP yang lelah. Dengan mentransfer fokusnya eksitas ke pusat lain, pemulihan pusat saraf yang sebelumnya tereksitasi ditingkatkan. Yang kedua, tidur atau istirahat pasif adalah sarana fisiologis utama untuk mengembalikan kapasitas kerja seseorang. Sudah diterima dengan baik bahwa seorang atlet membutuhkan tidur sampai 9-10 jam, 80-90% darinya pada malam hari. Saldo dapat diselesaikan pada siang hari, dipandu sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi pekerjaan atau jadwal pelatihannya. Gaya hidup. Sebagian besar terkait dengan keluarga dan teman sebaya, atmosfer tim yang dapat mempengaruhi tingkat pemulihan. Suasana tim yang bersahabat, rekreasi yang kaya dan beragam, dan diskusi dengan pelatih yang mengembangkan sikap yang sehat terhadap proses penyelesaian masalah. Demikian pula, diskusi dengan psikolog olahraga membantu atlet untuk mengembangkan gaya hidup yang seimbang dengan hubungan kerja dan pelatihan secara baik, secara tidak langsung meningkatkan tingkat pemulihannya. Sarana pemulihan fisioterapi. Pijat. 1. Pijat dilakukan melalui manual spesifik, manual, mekanik, atau listrik. Membantu menghilangkan zat beracun, produk kesampingan metabolisme energi dari jaringan, mengaktifkan kembali sirkulasi perifer, mempercepat reabsorpsi, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan aktivitas fungsional dan saraf otot. Menurut Zaleski 1977 menyeratkan bahwa pijat di bawah air memiliki manfaat yang lebih dalam dan menyeluruh bagi tubuh. Yang kedua, elektrostimulasi dan ultrasound. Kedua teknik yang lain disarankan oleh para ahli fisioterapi bermanfaat untuk relaksasi dan pemulihan. Elektrostimulasi otot meningkatkan sirkulasi darah lokal dan proses metabolisme di otot menurut Zaleski 1977. Ultrasonografi baik termal dan fisiokimia bekerja pada jaringan yang dalam, menghilangkan rasa sakit pada tendon dan ligamen, dan memiliki efek anti-inflamasi pada trauma ringan yang kadang-kadang merupakan efek samping dari pelatihan intensif. Yang ketiga, balneoterapi berarti diterapkan dengan ruangan lingkup proklasis. Tapi mandi memiliki efek refleks pada sistem saraf yang endokrin menurut Zaleski 1977. Mandi air panas sekitar 30-42% selama 8-10 menit. Mandi air panas 30-40 derajat selama 10-20 menit. Di mana tanaman medis dapat diperkenalkan, memperlemas otot-otot. Kemoterapi memungkinkan fasilitasasi dan memudahkan pemulihan dengan menghilangkan racun dari sel otot. Jika racun tidak dihilangkan, kelelahan akan terus berlanjut dan mempengaruhi stimulasi CSSP Dragon 1978. Seperti yang diklaim oleh Wikström dan Paul 1961, kemoterapi semacam ini menghasilkan efek fisiologis yang biasanya membutuhkan 2 jam istirahat untuk mencapainya. Hydroterapi. 1. Oksigen terapi. Atlet sering mengalami 2 hutang karena tingginya konsumsi yang melekat dalam pelatihan mereka. Mengurangi 2 saturasi dan mengisi kembali tubuh. Yoga latihan pernapasan harus dilakukan. Yang kedua, hydroterapi. Di udara atmosfer yang ada partikel bermuatan listrik positif dan negatif, ion positif dan negatif, ion negatif seperti yang disarankan oleh Dragon 1978
memfasilitasi pemulihan yang cepat dari sistem sirkulasi pernafasan, melemaskan sistem psikis dan berfungsi untuk meningkatkan kapasitas kerja atlet. 3. Kure altitude yang memiliki efek terlihat pada pemulihan dan dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau memiliki 1-2 minggu istirahat aktif di ketinggian subalpine. Setelah kembali dari ketinggian yang lebih tinggi, ada fase kritis dan adaptasi ulang yang berlangsung selama 3-5 hari. Ketika partisipasi dalam kompetisi tidak dianjurkan, namun perubahan positif yang terjadi dalam tubuh atlet setelah penyembuhan ketinggian dapat berlangsung hingga 1-2 bulan, menurut Bucur 1979. Pijat refleksi. 1. Acup resusure berevolusi dari metode akupuntur Tiongkok kuno, adalah teknik yang digunakan seorang untuk mengkompres dengan ibu jari dan jari telunjuk pada perifer tertentu untuk meredakan ketidaknyamanan. Dapat digunakan sebelum selama istirahat, mengikuti kompetisi dan pelatihan intensif Dragon 1978 dan Bucur 1979. Sangat disarankan agar dokter diminta nasihat khusus tentang masalah dengan cederanya. Yaitu kedua, vagal refleksonterapi berkaitan dengan saraf vagus, menggunakan teknik untuk menstimulasi sistem vegetatif partisipatif sistem saraf awut dan seluruh organisme Popescu 1975 untuk meningkatkan laju pemulihan. Kemoterapi vitamin disarankan sebagai aset penting untuk kinerja atlet. 1. Olahraga berdurasi pendek hingga 60-60 detik. Untuk olahraga yang bertahan lebih 60 detik. Untuk olahraga yang kompetensi psikologis yang tinggi. Sarana psikologis pemulihan. Lokasi kelelahan ada di CNS karena regenerasi sel saraf 7 kali lebih lambat daripada sel otot, menurut Krasnikov 1938. Sejauh terapi kelelahan yang bersangkutan, saran sugesti diri dan pelatihan pekotonik adalah cara yang efisien yang dapat mempertimbangkan oleh pelatih. Seorang pelatih yang tidak terbiasa dengan metode pemulihan dan relaksasi psikologis harus meminta bantuan psikolog dan instruksi yang memadai. Pemulihan khusus olahraga berarti pemulihan sesuai dengan sistem yang terpengaruh. 1. Tempat nefrologi. Teknik pemulihan berikut harus dipertimbangkan: relaksasi psikotonik, latihan yoga, akupuntur, akupresur, terapi oksigen, hidroterapi, terapi balneo, pijat, dan kopeterapi. Untuk sistem neuromuskuler, terapi balneo, pijat, psikotonik, relaksasi, latihan yoga, akupresur, diet yang kaya dan makan makanan dan mineral alkali, dan kemoterapi. Untuk sepire endorsen metabolik, terapi oksigen, pelatihan psikotonik, pijat, akupresur, kinoterapi, kemoterapi, dan diet yang kaya akan mineral dan zat alkali. Untuk sistem kardiorespiratori, terapi oksigen, terapi balneo, pijat, relaksasi psikotonik, akupresur, kemoterapi, dan diet yang kaya akan zat alkali. Sarana pemulihan terkait dengan persaingan. 1. Sebelum kompetisi 1-2 hari, relaksasi otot-otot dan psikologis harus menjadi perhatian utama sehingga atlet dapat mulai kompetisi sepenuhnya di regenerasi. Teknik pemulihan berikut dapat digunakan: pelatihan psikotonik, terapi balneo, pijat, istirahat aktif dan pasif, 10 jam tidur. Diet harus seimbang secara kualitatif dengan 60% karbohidrat, 20 lipid, dan 20 protein. Dragon 1978. Selain itu, berbagai cairan, buah-buahan, dan sayuran harus sesuai. Memastikan makanan yang kaya mineral, zat alkali, vitamin, kemoterapi sesuai dengan saran dokter dan dipertimbangkan. Selama persaingan, acara permainan, atau bahkan selama istirahat, teknik pemulihan dapat digunakan untuk menenangkan tidak hanya di bidang neopsikologis, tetapi berbagai fungsi psikologis. Yang ketiga, kompetisi berikut. Jika hanya ada sedikit pelatih dan atlet yang memperhatikan pemulihan, bahkan ada lebih sedikit yang khawatir tentang regenerasi psikologis setelah kompetisi. Penggunaan berbagai teknik pemulihan membuat proses ini menyeluruh dengan cepat sehingga aktivitas atlet dan pelatihan dapat dimulai dalam 1 atau 2 hari berikutnya. Selama 1-2 hari pertama setelah kompetisi, diet pemulihan harus diikuti yang harus kaya akan vitamin dan zat alkali, salad, buah, susu, dan sayuran.
Makanan yang kaya protein tidak dianjurkan selama waktu ini, Bucur, menurut Bucur 1979. Sarana permanen pemulihan. Pelatihan yang efektif membutuhkan penggunaan sarana pemulihan yang konstan dan permanen. Secara singkat disajikan cara pemulihan permanen harus mencakup 1. Pergantian kerja yang rasional dengan fase regenerasi. Upaya untuk menghilangkan semua stres sosial pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan 125. Atmosfer tim yang tenang dari pemain yang tenang, percaya diri, dan optimis. Diet yang rasional, istirahat yang aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial yang menyenangkan dan santai. 6. Pemantauan permanen status kesehatan setiap atlet. Sarana pemantauan pemulihan. 1. Pengamatan bentuk atlet dinyatakan melalui tingkat efektivitas dalam pelatihan. Yang kedua, menyadari sikap atlet. Sikap yang teliti dan optimis selama pelatihan. Status kesehatan atlet dipantau oleh dokter dan dirasakan secara subjektif oleh atlet itu sendiri menunjukkan tingkat pemulihannya. Individu yang tidak diregenerasi yang kelelahan dapat mempengaruhi fungsi normal sistem sirkulasi menurut Bucur 1978. Memperhatikan kemampuan latihan atlet, mengamati variasi berat dalam lebih kurang 1 kg selama 24 jam menunjukkan tingkat pemulihan normal. Mengukur denyut jantung yang merupakan indikator fisiologis penting dari situs pemulihan. Menurut Dragan 978 mengumumkan bahwa perbedaan yang lebih besar dari 8 sampai 16 detak per menit antara SDM istirahat yang diambil dalam posisi berbaring dan posisi berdiri mewakili tingkat pemulihan yang rendah, dan sebagai konsekuensinya program pelatihan harus diubah.